IDF tewaskan teroris penculik keluarga Bibas. Dalam beberapa hari terakhir, pasukan Brigade 401 telah beroperasi di jalur Gaza Utara, memperluas wilayah keamanan dan menghancurkan infrastruktur teroris Hamas. Selama pertempuran, pasukan tersebut melenyapkan teroris, menghancurkan peluncur roket, dan berbagai infrastruktur teroris. Dalam operasi yang dibantu oleh kekuatan senjata brigade, sebuah pesawat angkatan udara melenyapkan seorang teroris yang bertugas sebagai wakil komandan kompi di pasukan Nukba Hamas. IDF dan Shin Bet kemarin menyerang di jalur Gaza Utara, menewaskan teroris Muhammad Hassan Muhammad Awad, seorang komandan militer dalam sistem intelijen militer yang dekat dengan tokoh senior dalam organisasi teroris Kata'ib al-Mujahidin. Muhammad Awad menyerbu Nir Oz beberapa kali pada tanggal 7 Oktober, merupakan salah satu pemimpin pembantaian dan tampak terlihat dalam penculikan dan pembunuhan brutal terhadap mendiang Shiri, Aril, dan Kfir Bibas, dan juga terlibat dalam mengatur penculikan dan penguburan Gad Haggai dan Judilyn Weinstein. Ia juga terlibat dalam penculikan warga negara asal Thailand. IDF dan Shin Bet juga berhasil mengeliminasi teroris Muhammad Saleh Muhammad Bardawil yang bertugas sebagai agen propaganda dan teror psikologis di sayap militer organisasi teroris Hamas. Bardawil adalah tokoh sentral dalam perangkat propaganda Hamas yang secara sistematis menyebarkan informasi palsu dan perang psikologis. Ia terlibat dalam produksi video propaganda sinis organisasi teroris tersebut yang menampilkan para sandera di Gaza. IDF juga berhasil menewaskan 4 teroris Hamas di Jabalia. Berikut rilis pers perdana juru bicara IDF yang baru, Evi Devrin. Selamat malam. Saya ingin memberi Anda informasi terbaru malam ini tentang aktivitas IDF di berbagai medan dengan penekanan pada perluasan pertempuran di jalur Gaza. Mulai sekarang saya akan menemui Anda di sini dan saya akan datang untuk memberi Anda informasi terbaru bila diperlukan dan sesuai dengan peristiwa dan perkembangan secara transparan dan berdasarkan fakta. Dalam beberapa hari terakhir, kami telah maju ke tahap lain dalam kerangka operasi IDF. Rencana tersebut sesuai dengan tujuan perang, pengembalian para sandera dan penghancuran kemampuan militer dan pemerintahan Hamas. Operasi diawali dengan serangan gabungan dari udara dan darat. Kami menyerang lebih dari 60 target teroris di utara dan selatan jalur Gaza untuk merusak kemampuan militer dan pemerintahan Hamas dan mempersiapkan daerah tersebut untuk akses masuk darat. Kami memperluas aktivitas kami di Gaza Selatan dengan tujuan mengepung dan membedah wilayah Rafah. Di Gaza Utara, pasukan kami beroperasi dan menyerang target teroris, membersihkan area dan menghancurkan infrastruktur teroris. Di luar itu, kami mempertahankan kerahasiaan operasional sehingga kami dapat mengejutkan musuh dan menghasilkan pencapaian yang signifikan. Tindakan kami akan berbicara. Sejak kembalinya pertempuran di jalur Gaza, kami telah menyerang lebih dari 600 target teroris di seluruh Gaza dan melenyapkan lebih dari 250 teroris, termasuk 12 tokoh senior di organisasi teroris Hamas dan sayap pemerintahannya. Mereka semua teroris. Mereka semua terlibat dalam pembantaian 7 Oktober. Kami bekerja sesuai rencana bertahap dengan intensitas yang bervariasi. Seperti yang disampaikan Kepala Staf kemarin saat mengunjungi para pejuang di jalur Gaza, satu-satunya hal yang dapat menghentikan kami untuk terus maju adalah pembebasan sandera kami. Kami tidak akan beristirahat sampai kami memulangkan 59 pria dan wanita yang diculik, yang masih hidup dan yang sudah meninggal, yang keluarganya, orang tua, saudara kandung, pasangan, dan anak-anak telah menunggu mereka untuk waktu yang lama. Di garis depan Suriah, pasukan IDF beroperasi semalaman di Suriah Selatan. Pasukan tersebut menyita dan menghancurkan senjata untuk mencegah terbentuknya pasukan musuh yang menimbulkan ancaman terhadap negara Israel. Dalam operasi tersebut, pasukan tersebut menghadapi teroris dan menghabisi mereka melalui serangan darat dan udara. Kami terus beroperasi di zona keamanan yang memisahkan penduduk Israel dari Suriah untuk menjaga keamanan penduduk. Di front Lebanon, kami terus menegakkan perjanjian gencatan senjata dengan Lebanon. Kami menganggap negara Lebanon bertanggung jawab atas apa yang terjadi di wilayahnya, dan kami akan terus menegakkan dan melindungi penduduk di utara. Di Yudea dan Samaria,
Pasukan IDF terus berupaya menggagalkan terorisme dengan penekanan pada wilayah Samaria Utara. Kegiatan penting ini secara langsung mencegah serangan dan aktivitas teroris. Pasukan tersebut beroperasi secara profesional dan membuahkan hasil prestasi-prestasi penting yang terbukti selama bulan Ramadan. Kemarin saat berkunjung ke jalur Gaza, kami bertemu dengan pejuang cadangan dari Shiron dan Brigade Infanteri Wajib Militer. Saya bertemu dengan wajah-wajah yang akrab yang berjuang bersama saya di masa lalu, telah diberhentikan dari dinas rutin bertahun-tahun yang lalu, dan banyak dari mereka terus mengabdi pada negara dalam dinas cadangan. Kebanyakan dari mereka telah berjuang selama sekitar 1,5 tahun, meninggalkan keluarga, pekerjaan, dan rutinitas harian mereka demi kita semua. Saya menyampaikan pidato di hadapan seluruh prajurit cadangan sebagai juru bicara IDF. Anda adalah kekuatan kami, dan tanggung jawab kami adalah menghargai tugas Anda dan memastikan bahwa Anda menerima semua dukungan yang diperlukan untuk tujuan ini. Sementara itu, seperti yang diumumkan kemarin, sumber daya telah dialokasikan untuk ini oleh pemerintah. Sesuai dengan arahan Kepala Staf, IDF sedang mempromosikan rencana yang dipimpin oleh Wakil Kepala Staf untuk mendukung dan memberi penghargaan kepada mereka yang menanggung beban, terutama para prajurit cadangan. Kami semua memberi hormat padamu. Damai hanya bisa tanpa terorisme. I'm Israel Hai. Bangsa Israel hidup. Salam damai dari Fakta Israel.